Kalau ada seseorang yang mencari jodoh, kriterianya pokoknya yang nyaman, nah masalah enggak ya? Nyaman beli AC gitu. Ya. Lo banyak dong sekarang, pokoknya yang nyaman aja, enggak penting good looking. Apakah ada yang menyadari bahwa kemarin sempat sering hujan, sekarang udah jarang hujan? Betul. Padahal di pelajaran zaman dulu itu kan harusnya di bulan Desember itu yang gede-gede sumber. Nah ini yang gede ada sumber kalornya yang besar nih, bukan sumber airnya. Sumber penghasilan. Iya, kalau itu ya. Desember ini ya. Ya, ada. Desember ini ya. Makasih kok. Apa yang dilakukan ketika kamu tidak tahu apa yang dilakukan? Iya gue. Oke, nggak sudah. Ini loh. Merasa Baliknya. aku ngopo ya? Padahal kita tidak tahu. Ini sudah, itu sudah. Akhirnya merasa, terus aku mau ngapain lagi ya? Kadang di situlah saya butuh keresahan. Di titik itu kadang saya butuh keresahan. Aku enaknya ngopo yo? Nah, kan gitu. Karena mungkin yang disebutkan keluar dari zona nyaman tuh mungkin seperti itu. Kita butuh keresahan. Bukan kita sudah nyaman terus sudah nyaman kerja terus Ontran. kita keluar ya itu sudah nyaman keluar buka usaha malah bangkrut ya ciloko kan. Nek menurutku gitu loh. Kita sudah nyaman dengan pola pikir kita wes tentrem, kita butuh sedikit keresahan yang sedikit mengusik. Bakal terhadap masalah. Nah, karena Kan gitu. kita sudah terlalu nyaman, kadang kita tidak melihat Terima kasih. ya itu, karena betul. kita sudah terlalu nyaman, Betul. kadang kita tidak melihat masalah itu adalah sebuah masalah. Betul. Ya. Atau bahwa kenyamanan itu sebenarnya adalah masalah. Bisa jadi. Nah, Bisa jadi. karena ya mau nek semakin nyaman kan kita tidak peka terhadap sebuah masalah. Itu tak rasakan. Kemarin kan sering ya, sering bikin konten-konten di Instagram. Sebelum bikin konten kan bikin materi dulu, ditulis dulu. Banyak kan nyetok. Karena ada suatu saat memang saya jarang nulis. Kenapa ya kok tidak muncul Ide-ide ya. kok tidak muncul yang memicu pikiran saya. Ternyata pada beberapa bulan kemarin saya pada kondisi di dua rekening saya mengalami Blunder. minus. Oh, minus. Mepet cumpon nek basa kuduse. Dengan rasa yang sedikit khawatir cukup ora resah Akhirnya mempengaruhi. ternyata muncul yang mungkin tidak kelihatan jadi masalah. Ini masalah ini sebenarnya. Nah kemarin ternyata saya nyaman, apapun saya bisa lakukan cukup lah istilahnya. Tapi ketika pada titik itu ini kok muncul masalah. Berarti Keresahan melihat apa yang saya lihat, ini masalah harusnya. Kok kemarin tidak terlihat ya? Gitu. ya. Jadi lebih peka. Ketika ada masalah tadi. Ketika istilahnya kita tidak merasakan kenyamanan. Ketika tidak terlena dengan nyaman ya. Iya, ketika tidak. Karena kenyamanan kan membuat kita terlena. Betul. Kita jadi tidak waspada istilahnya. Kan harus eling lan waspada nih bahasa Jawa. Tapi pun juga sama, aku juga sama kok. Maksudnya ketika merasakan sesuatu yang sembarang kok nyaman, nggak peka. Misalnya mungkin kayak penulis lagu atau penulis apapun mungkin terlalu nyaman juga nggak nganu. Iya. Maka ada beberapa kayak grup band itu memutuskan untuk break. Ya mungkin cari itu ya. Salah satunya itu ya. Mungkin cari Golek-golek sesuatu yang masalah nggak nyaman. Golek-golek. Karena merasa buntu tadi. Iya. Sudah merasa apa lagi yang harus dilakukan. Iya.
itu sangat logis ya. Kita bekerja kan untuk mencukupi kebutuhan. Ya. Karena kebutuhan kita itu sumber keresahan loh sebenarnya. Iya. Ya toh, butuh nyekolah kayak anak mau masuk sekolah tadi. Itu kan aduh, kita harus bayar sekian puluh juta nih untuk persiapan pendidikan. Kalau kita ada uangnya. Kalau tidak ada kan itu jadi masalah. Tapi ketika semua itu sudah tercukupi, kita sudah tidak mikir itu jadi masalah. Yang ada sudah ya wes lah. Jadi apa ras tidak peka, jadi tidak peka sama sekali. Berarti nyaman menyebabkan apatis. Kalau semakin apa jenenge, terlalu terlena. Misalnya contohnya gini Mas, setiap hari kita wis kecukupan. Iya. So wis bahkan makan ada sing Nyiapkan. berangkat kemana ada sing nganter. Semua kecukupan. Nah, kan kita kan nggak tahu gimana rasanya sengsara nih langsungnya nyari iki mau makanan nyiapke makanannya gimana dibalik terus perjuangan untuk mungkin angsuran kendaraan nggak ada seperti itu kan kita jadi nggak peka terhadap hal-hal ini tadi misalnya contohnya kayak makan nggak habis dibuang gitu tak terus apa bensin kita kebak muter-muter cetok ini kan itu loh karena tadi berpikir seolah-olah halah entek garek jaluk neh entek ono neh itu kan lama-lama kan rasa empati simpatinya kan hilang efeknya bisa apatis ya Atau mungkin bahwa kenyamanan itu adalah sebuah ketidaknyamanan sebenarnya. Iya gue. Bagi ya tadi kan kita sudah nyaman, sudah apa-apa sudah ada. Tapi ternyata dalam kenyamanan itu malah kita menemukan ketidaknyamanan. Apa yang seharusnya tadi ide-ide keluar, atau ternyata ide-ide tadi keluar malah berangkatnya dari sebuah ketidaknyamanan. Nah itu kan kalau kita mau menyadari bahwa kenyamanan itu adalah sebuah ketidaknyamanan atau sebuah masalah. Kalau kita tidak menyadari ya tidak akan muncul. Betul. Yeah. Tidak eling lan waspada tadi. Yeah. Seru sesuai jingan. Lah ya. Ini lah ya kan sekarang kalau dari pembahasan ini kan ternyata kenyamanan pun adalah sebuah sumber ketidaknyamanan bagi sebagian orang. Nah, betul. Kalau ada seseorang yang mencari jodoh, kriterianya pokoknya yang nyaman, nah masalah enggak ya? Nyaman beli AC itu. Ya. Loh, banyak dong sekarang. Pokoknya yang nyaman aja. Enggak penting good looking. Yang penting uangnya banyak. Yang penting tampan. Yang penting tampan. Bajingan gue. Kriteriamu jancuk itu. Kaya enggak apa-apa, yang penting ganteng kan gitu. Iya, kan gitu. Jadi ini kan ya tadi berarti proses seseorang itu kan berarti akan menyadari sesuatu ketika mengalami. Iya. Kalau mau menyadari ya. Kalau mau menyadari. Masalahnya banyak orang sekarang yang belum mengalami, sudah merasa pernah mengalami, dan itu menjadikan beban hidup yang berat, menjadikan bahan-bahan bagi mereka. Jadi keresahan orang lain yang tidak dialami itu menjadi bahan apa ya? Bahan status, bahan berkhotbah, bahan padahal lo iya toh. Iya. Misalnya ada anak buah saya nih belum menikah. Bosok ya? Hah? Bosok, anak buah tadi ya? Oh iya. Nah, belum menikah adalah. Nah, terus dalam suatu obrolan dia mengomentari tentang kehidupan rumah tangga kepada temannya yang sudah menikah. Sembrono. Kelincipen. Nah, kan gitu. Kelincipen. Sembrono. Gegabah. Menikah saja belum kok sudah berani apa? Disi kerso. Nah, kan banyak yang seperti itu sekarang. Iya sih. Orang-orang yang apa namanya? Itu tidak mengalami papan lalu mereka sudah berani mengeluarkan statement tentang apa yang tidak mereka alami supaya terlihat terlihat bijak di media sosial dan sebagainya. Sing bajingan ki ketika banyak orang yang mengaku dengan literasi tinggi, banyak sumber bacaan dan menganggap apa yang dia baca adalah sebuah kebenaran. Ngasuh banget wi.
Iya. Padahal yang dibaca nembe siji. Nah, Belum ono referensi liane. referensi lainnya. Loh, sudah baca 10 pun itu tidak menjadikan Betul. ya, tidak menjadikan bahwa itu sudah Mencapai. semua. Tentunya satu melengkapi yang lain kan seperti Betul. itu. Ya karena sebuah bacaan kalau baru dibaca kan baru jadi sebatas pengetahuan. Nah, Masalahnya sekarang itu mungkin di dunia sekolah dan kategori orang pintar itu adalah nilai rapotnya apa? nilai rapotnya apa? Pintar berarti pintar menghafal. Berarti mungkin masih tarafnya adalah Oh, ya. pintar menghafal. Bahkan terus untuk mahasiswa pun katakanlah ketika mereka mengatakan bahwa wah harusnya kalau mengelas itu masa teknik misalnya teknik mesin mengelas itu harus gini padahal mereka di dunia mungkin jarang praktikum soal mengelas. Ya. Lebih apa pada tukang las yang mungkin Ngisor dia asem. tidak pernah mengenyam bangku pendidikan teknik, tapi mereka sudah bisa mengelas macam-macam seperti itu. Dan berarti mereka dipandaikan oleh keadaan dan kasus yang nyata, bukan mereka dipandaikan oleh daya ingatnya ketika membaca suatu literasi. Ya karena las ngisor asem tadi kan secara alamiah kan mengalami observasi dan penelitian. Iya, betul. Ya kan, Tanpa harus diteruskan jadi tesis atau jadi laporan Jurnal. akhir. Lu bahkan melalui visuan. Oh, Pak iki piye tak alas dino betul, iya. wis rusak meneh. Belum lagi kalau salah ngelas ngijoli. Itu malah sidang itu, sudah sidang setiap hari dia. Mah pucet ya. Lebih serem ya. Betul. Tanpa adanya bimbingan. Bimbingan. Kan dipikir dhewe, Mas. Malah liar ya. Entah. Nek kuliah kan ono bimbingan nih. Iya. Bimbingan orang tua. Malah justru mungkin orang-orang yang berangkat dari mereka yang banyak di menempa kasus-kasus seperti itu ya mungkin itu dosen yang sebenarnya itu mereka itu. Sebetulnya sarjana pertanian itu yang mereka di bangku pendidikan atau yang setiap hari macul di sawah kan gitu. Kalau dari dinilai dari institusi pendidikan atau dunia pendidikan ya jelas orang yang punya pangkat sarjana pertanian. Tapi di dunia nyata ya belum tentu. Ya karena step-stepnya pengetahuan kan ya ilmu lengkap loh. Iya. Sebatas membaca kan sebetulnya masih ilmu. Iya, pengetahuan. Dia dilakukan terus menerus baru dia ngeluh nih belum ketemu tuh. Baru kalau ketemu lagi jadi sebuah kawruh. Sebuah pengetahuan yang sudah dilakukan berulang-ulang dicoba. Tapi hanya karena mungkin tidak ada lembaga yang menaungi. Sehingga itu bukan dianggap sebuah pengetahuan. Ya karena kan di dunia pendidikan kita kan standarnya adalah nilai. Standarnya itu harus ada kurikulumnya. Sedangkan kalau di dunia luar kurikulumnya kan sangat-sangat liar, tidak ada pakem sama sekali. Ya. Kurikulum jalanan. Hukum rimba. Hukum rimba. Sarjana hukum rimba. Wes.